Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku
dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan sebagai kompas dalam kehidupan. Dari Wahyu pasal 3, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, yang pertama, penilaian kepada jemaat di Sardis. Mereka dikatakan seolah-olah hidup, padahal mati. Sangat keras teguran yang Tuhan berikan kepada jemaat di Sardis, karena tidak ada satupun dari pekerjaanmu yang didapati sempurna di hadapan Allahku. Ini terjadi karena di dalam jemaat itu keduniawian sudah begitu mayoritas. Jemaat tidak lagi tertarik untuk hidup dengan standar firman Tuhan. Tujuan hidup sudah semakin jauh dari panggilan yang seharusnya dilaksanakan oleh gereja Tuhan, orang-orang Kristen, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Tidak serupa dengan dunia. Sebab itu, Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan untuk bertobat secara radikal. Orientasi hidup harus sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Tuhan dalam segala hal. Sebab itu diperlukan kebangunan rohani, berubah cara pikir dan cara hidup, agar jemaat Tuhan tidak menunda-nunda lagi untuk bertobat, supaya murka Allah tidak jatuh. Kiranya Tuhan menolong kita, supaya kita sungguh-sungguh bertobat setiap hari dan melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau ada di antara kita yang sudah menyimpang terlalu jauh, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan, biar firman Tuhan ini mengintrospeksi kita untuk bertobat. Selanjutnya saudara, kepada jemaat di Philadelphia, dikatakan bahwa mereka menghadapi badai aniaya yang sangat gencar. Tetapi karena anugerah Tuhan, walaupun kekuatan mereka tidak seberapa besar, mereka hidup menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal nama Tuhan, taat dan tabah, tekun berharap menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan di Philadelphia dikatakan secara aktif memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mereka mengabarkan Kristus dan kebangkitannya. Sebab itu Tuhan mengatakan
bahwa Tuhan sangat menghargai perjuangan sidang jemaat Tuhan di Philadelphia ini. Tuhan berjanji melindungi mereka dari malapetaka yang sedang dan akan melanda seluruh bumi. Mereka akan dilindungi, tidak akan hancur, karena Tuhan akan memakai mereka menjadi garam dan terang yang otentik di tengah berkecamuknya kesusahan dan aniaya. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita sungguh-sungguh berdiri teguh, tidak goyah, tetap memberitakan Injil, karena itu tugas dan tanggung jawab orang Kristen selama masih hidup. Mari kita setiap hari minta kepada Tuhan agar peka dan berani untuk melihat kesempatan memberitakan Injil, membawa orang-orang mengenal Tuhan, sehingga walaupun banyak kesusahan, kesulitan dalam hidup, sukacita dan damai sejahtera karena penyertaan Tuhan boleh dialami seperti apa yang dialami jemaat Philadelphia. Dikatakan barang siapa menang, ayat 12, akan dijadikan Tuhan menjadi soko guru di dalam bait sucinya Allah. Soko guru itu berarti tiang dalam rumah Tuhan, akan menjadi orang yang berguna, pilar di dalam kerajaan Tuhan. Ya, dipakai Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Ya, menghadapi peperangan rohani akan menang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi bukan sekedar tahu, tapi mau melaksanakan pekerjaan yang Tuhan percayakan itu. Selanjutnya kepada jemaat Tuhan di Laodikia. Apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dengan ilham Roh Kudus, bahwa gereja yang tanpa Yesus Kristus kelihatannya aneh, tapi itu yang terjadi di Laodikia, kota yang makmur, terkenal dengan industri obat mata, perbankan, dan tekstil. Mereka kaya melimpah dalam materi, tetapi mata rohani mereka buta, hati mereka tumpul. Ya. Kehidupan jemaat Laodikia sangat memuakkan Tuhan, tapi mereka merasa nyaman dengan kondisi mereka. Mereka mengukur perkenanan Tuhan dengan kekayaan materi. Ya. Padahal hidup mereka semakin jauh daripada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus menggunakan gambaran yang dikenal dalam masyarakat Laodikia yang langka air sehat itu. Tuhan mengungkapkan kemuakan kepada mereka. Saudara, Tuhan tidak berkenan dalam keadaan tersebut. Peringatannya sangat keras, tapi ini terjadi karena Tuhan mengasihi mereka. Karena kasih pula Tuhan marah dan bermaksud supaya jemaat Tuhan di Laodikia hidup dalam pertobatan dan kebenaran. Tuhan mengatakan bahwa Ia saksi yang setia, benar, permulaan, sumber dari segala ciptaan, sedang mengkontraskannya dengan yang benar dan yang amin, yang setia. Ya. Tuhan adalah pemilik sah gereja di Laodikia, jadi Ia berhak mencela dan menegur dengan keras jemaat Laodikia untuk bertobat. Secara materi mereka sangat kaya, tapi secara rohani mereka sangat miskin. Ya. Mungkin mereka masih melakukan ibadah, tetapi Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan mereka bukannya Tuhan lagi, tetapi harta kekayaan dan keuangan. Sebab itu Tuhan mau mereka bertobat. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama aku di atas tahtaku. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dan barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, ku hajar.
Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kiranya ini semua untuk mengintrospeksi kita, supaya kita hidup sungguh-sungguh patokannya adalah melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati kita menjadi pelaku firman. Amin.